berkaitan dengan amalan-amalan yang seperti puasa yang hari ke-8 tadi itu. Kita tidak tahu apa yang kita peroleh sampai tidak disebutkan kayak apa. Yang tahu hanya Allah. Kita harus yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum, beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama besar, sebagaimana di dalam bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk melakukan berpuasa, yaitu berpuasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah itu adalah hari tanggal yang ke-8. Kemudian bagaimana tentang hari Tarwiyah itu? Wal yaumus taminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah man somahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Hari yang ke-8 dikatakan sebagai hari Tarwiyah. Barang siapa yang mau berpuasa di hari Tarwiyah, maka orang itu akan diberi suatu pahala yang pahala itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita melakukan ibadah walaupun itu sunnah, di sini diberi pahala yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba? Kita melakukan ibadah sementara kita tidak tahu kayak apa yang kita peroleh. Sikap yang paling tepat menurut pandangan-pandangan ulama-ulama ahli makrifat, ahli ibadah yang kuat, soal ibadah-ibadah yang berkaitan dengan fadhailul amal. Sikap seorang hamba niki memandang apa yang telah didhawuhkan oleh Allah dalam suatu hadis qudsi. Gusti Allah niku ngendika, ana inda dzanni abdi fadhunnu bi khairun. Allah niku dawuh, aku ini berada dalam persangkaan hambaku, maka bersangkalah kamu kepada aku ini yang baik. Nah, berkaitan dengan amalan-amalan yang seperti puasa yang hari ke-8 tadi itu, kita tidak tahu apa yang kita peroleh. Berarti kita harus bersangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pahala-pahala itu adalah pahala yang sangat istimewa sampai tidak disebutkan kayak apa. Yang tahu hanya Allah. Kita harus berprasangka dengan hal-hal yang baik. Inilah yang menjadi pedoman ulama-ulama kita, hal-hal yang berkaitan dengan soal ubudiyah, soal fadhailul amal, walaupun toh andai kata hadisnya itu tidak sahih, tetap dilakukan oleh ulama-ulama karena dasarnya ya ini. Dasarnya ya ini. Kecuali kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum itu memang harus dicari yang sahih. Ini yang hari-hari Tarwiyah. Kemudian yang tanggal ke-9, wal yaumut tasi'u al yaumul ladzi huwa yaumu arafah
man soma wukana kafarotan lisanatin madiyatin wasanatin mutaqabbalatin wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum ila akhirih. Jadi hari Arafah niku hari ketika diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum ya dinakum wa abnatu alaikum wa amtu nikmati wa abnatu alaikum nikmati. Jadi ayat itu diturunkan hari ke-9. Lah hari tanggal 9 ini namanya hari Arafah. Terkait dengan nama yang ke-8 dikatakan tarwiyah, ini ada sebagian ulama yang berpendapat kenapa dikatakan hari tarwiyah, karena ini kaitannya dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Ketika tanggal 8 ini masih punya pemikiran iki kira-kira impen ini dari Allah apa dari setan. Kita membayangkan seorang nabi juga ternyata punya keraguan semacam itu. Tapi karena nabi adalah maksum, otomatis diberi keselamatan oleh Allah. Nah, karena tanggal 8 masih dalam kondisi ragu seperti itu, sehingga tanggal 8 dikatakan hari tarwiyah. Nah, setelah tanggal 9 ini karena merupakan sudah yakin, sudah mantap benar bahwa itu adalah impian dari Allah, diperintah untuk menyembelih putranya. Setelah yakin bahwa itu adalah dari Allah, maka itu dikatakan hari Arafah. Ini kaitan dengan masalah nama.